Ya, salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Pandanglah pada Yesus ya. Buku ini ditulis oleh George R. Knight ya. Buku ini menceritakan bagaimana kehidupan Kristus ya, yang bukan hanya sekedar cerita tetapi inspirasi bagi kehidupan kita. Ya, setiap hari ya, memandang kepada Yesus dalam pelayanannya di bumi dan di surga itu membuat atau mengubah kehidupan kita untuk lebih sesuai dengan karakter Dia. Pada saat ini kami mengundang akan seluruh anggota keluarga untuk sama-sama berkumpul dan kita boleh mendengarkan akan nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan masuk ke halamannya yang ke-45 dengan judul Lebih Banyak Pelajaran Lagi Bagi Tikus-Tikus Kecil yang Kotor. Ayatnya terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 30 dikatakan, dan Markus 1 ayat 7 dan 8 ya. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia membaptis kamu dengan Roh Kudus. Itu terdapat di Markus 1 ayat 7 dan 8. Ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil, terdapat di Yohanes 3 ayat 30. Walau sifatnya yang aneh dan caranya yang memaksakan, Yohanes Pembaptis sesungguhnya seorang yang besar. Bukan saja dia membuat kebanyakan orang melakukan perjalanan jauh untuk mendengarnya, tetapi juga para ahli Taurat tersohor bangsa itu. Dan mereka bukan saja mendengarkannya, tetapi mereka menerima cercaan-cercaannya mengenai kedudukan dan tabiat mereka. Bahkan akhirnya penguasa bangsa itu memanggilnya untuk bertemu dengannya. Yohanes benar-benar suatu pribadi yang berpengaruh dan punya prestis ya. Jadi ini mengenai Yohanes Pembaptis ya, di mana dia adalah seorang yang benar-benar teguh di dalam pendiriannya. Dia menegur ya, kesalahan itu salah, dosa itu memang dosa ya. Tidak ada yang harus dia sembunyikan, sehingga pada saat itu orang-orang ya, mereka ya langsung kaget, mereka langsung ya menyadari bahwa mereka adalah salah di dalam mengambil suatu tindakan. Di sini dikatakan walau sifatnya yang aneh dan cara yang memaksakan. Ya, pada saat itu mungkin orang ya aneh karena apa? Dia beda dari yang lainnya. Beda oleh karena dia mengikuti setiap nasihat firman Tuhan, ya. Walau hal itu benar, adalah juga benar bahwa dia tidak pernah jatuh ke dalam lubang yang sama seperti sebagian besar dari kita. Tikus-tikus kecil yang kotor ini, perkenankan saya menerangkannya. Saya pernah mengenal seorang pengabar Injil yang besar yang benar-benar sukses. Ya, dia telah membawa ribuan orang ke dalam gereja. Tetapi dia takluk pada kebiasaan menganggap dirinya sendiri besar. Kita dapat mengatakan yang sama, tentu saja mengenai banyak pendeta besar, para pemimpin gereja setempat, dan bahkan para anggota gereja. Agaknya ada cukup banyak memiliki sifat tikus di seluruh dunia ini. Ya. Salah satu masalah serius dari keberhasilan manusia dalam setiap usaha adalah betapa dekatnya kegagalan. Dan kegagalan berkuasa apabila manusia mulai memuji diri sendiri. Ya, jadi dalam mengambil suatu tindakan, ya, bila kita mempunyai suatu kedudukan ya yang bagus di dalam kehidupan kita, jangan sampai kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Ya, karena disitulah titik kejatuhan, kegagalan daripada kita. Ya, di dalam kehidupan kita, baiklah kita terus mengandalkan Tuhan yang hidup, mengandalkan Bapa kita yang di surga. Ya. Saya pernah mengenal seorang pengabar Injil yang benar-benar sukses ya. Dia telah membawa ribuan orang ke dalam gereja, tapi dia takluk pada kebiasaan menganggap dirinya sendiri besar. Ya, kita dapat mengatakan yang sama tentu saja mengenai banyak pendeta besar, para pemimpin gereja setempat. Ya. Dan
Kegagalan yang berkuasa apabila manusia mulai memuji diri sendiri, ya. Apabila pandangan mereka tentang diri mereka menjadi mulia, apabila mereka pada intinya menunjuk kepada diri mereka sendiri dan bukan kepada Yesus. Oleh perilaku mereka dan cara-cara penyampaian kata yang serba halus, itulah inti sifat tikus, ya. Dikatakan tikus-tikus kecil yang kotor kita ini tidak ada apa-apanya bila mana kita tidak mengandalkan Tuhan kita, ya. Karena Tuhan tahu, ya, kita akan menuju kemana. Dia tahu apa yang terjadi ke depannya nanti. Ya, mungkin dia akan memberikan teguran, pelajaran kepada kita bila mana kita sudah meninggikan diri kita, bila mana kita sudah mengandalkan diri kita sendiri, ya. Nah, pada saat teguran itu datang, baiklah kita sadar, kita boleh berbalik, kita minta ampun kepada Tuhan. Ya, seringkali kita sebagai manusia kita tidak menyadarinya, malah kita terus memakai ego kita, saya harus bisa ini, ya. Jangan seperti itu, tapi baiklah kita minta tuntunan kuasa daripada Tuhan, sehingga Tuhan yang dapat menjamahkan hati kita bila mana kita membuka hati kita, ya, sehingga Roh Kuduslah yang akan menjadi bagian kita. Sang Pembaptis melihat masalah ini dengan jelas, ya, dan saya bayangkan dia menghadapi godaan-godaan kebesaran diri seperti Anda dan saya. Tetapi dia menemukan pelajaran paling berharga yang kita masing-masing dapat pelajari, yaitu bahwa memusatkan pikiran kepada diri kita sendiri adalah akar dosa kita dan masalah yang mengalir darinya. Ya, jadi Yohanes melihat pada saat dia ingin menyampaikan kebenaran Tuhan, ya, pada saat dia turun dari padang belantara, dia melihat akan sifat-sifat manusia yang hanya mementingkan diri, dan dia ingin mengikis itu semua, ya. Dan itulah yang kita harus buang di dalam kehidupan masing-masing kita, ya. Dan sifat itu masih terus turun, ya, kepada kita sebagai manusia yang lemah. Tetapi bila mana kita menyerahkan itu sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan membantu kita. Dia akan selalu ada buat kita bila mana kita menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita kepadanya, ya. Dikatakan Yohanes sendiri menguraikan solusinya ketika para pengikutnya menyadari bahwa pelayanan Yesus itu meredupkan pelayanannya di dalam Yohanes 3 ayat 26. Tetapi bagi Yohanes hal itu sama sekali bukan masalah, ya. Dia telah mempelajari pelajaran terpenting dalam kehidupan. Ia harus makin besar tapi aku harus makin kecil. Ya, apa itu artinya? Ya, dia harus lebih dikenal banyak orang daripada Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis adalah pembuka jalan bagi sang juru selamat, yaitu Yesus, ya. Jadi dia mempunyai roh kerendahan hati yang sangat luar biasa. Dia tahu pekerjaannya hanya sampai sini, ya. Dia tahu inilah saatnya untuk saya menyerahkan pekerjaan ini kepada Yesus, ya. Jadi masing-masing kita, ya, di dalam kehidupan kita, ya, seringkali kita tidak bisa melihat, wah, orang itu sukses berarti saya harus lebih dari dia, ya. Wah, orang itu begini berarti saya harus lebih lagi, ya. Tidak seperti itu, ya. Kita diminta untuk mempunyai roh kerendahan hati. Dalam roh kerendahan hati itu akan menjalin kerjasama, ya, kerjasama sehingga kita boleh kuat di dalam iman kita, ya, untuk tetap mempertahankan kebenaran firman Tuhan di akhir zaman ini, ya. Ya, seringkali saya ataupun saudara mengalami kesulitan sebagaimana yang Yohanes hadapi, ya. Yohanes saja bisa menghadapi semuanya itu, berarti kita pun harus bisa, ya, dengan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing.
Kemudian dikatakan, teman-teman yang baik, sudah tiba waktunya kita untuk bergabung dengan Yohanes. Hari ini kita perlu berhenti menunjuk kepada diri kita sendiri, berhenti merasa bahwa kita lebih baik daripada orang lain, dan biarkan Yesus ditempatkannya yang sah. Ya, jadi kita berhenti untuk menganggap diri kita, kita ini lebih sempurna dari orang itu. Ya, berhenti untuk berkata demikian. Baiklah, kita mengoreksi akan diri kita. Tuhan, apalagi yang kurang dari saya? Apalagi yang harus saya lakukan? Kita harus meminta, Bapak, tolonglah saya untuk hari ini, ya, sehingga saya boleh menjadi berkat bagi orang lain, bukannya menjadi kutuk bagi orang lain. Ya, berhenti untuk mengeluh, berhenti untuk mengatakan bahwa saya lebih baik dari orang lain. Baiklah, kata-kata kita gunakan dengan ucapan syukur. Kita gunakan dengan ucapan-ucapan yang manis di dalam kehidupan kita. Maka itu akan menjadi berkat bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Ya. Apakah kita siap untuk menjadi seperti Yohanes? Ya, membuka jalan bagi setiap orang. Ya. Ini adalah teguran bagi diri saya pribadi dan juga bagi saudara. Ya, biarlah kita berdoa datang kepada Tuhan. Ya, dengan kerendahan hati kita, membuka hati kita sehingga Roh Kudus dapat menolong kita. Ya. Seringkali saya mengalami hal-hal di mana saya ini adalah hanya sendiri. Saya tidak tahu mau menceritakan kepada siapa. Tapi saya kembali lagi mengingat, ya, akan setiap yang Yesus lakukan pada saat dia di dunia ini. Pada saat dia merasa dia sendiri, pada saat dia merasa dirinya tidak ada apa-apanya, ya, dia datang kepada Bapaknya. Dia pergi ke alam, ya, dia naikkan akan doa-doanya, dan Tuhan menguatkan dia. Dan itulah yang saya pelajari, ya. Dan itulah juga yang saudara-saudara harus lakukan, ya. Seringkali, ya, saya menganggap diri saya ini penuh dengan kekurangan, Tuhan. Ya, banyak sekali hal-hal yang belum saya lakukan. Saya tidak layak, Tuhan. Ya. Dan inilah yang harus terus kita minta kepada Tuhan, sehingga Tuhanlah yang dapat menyanggupkan kita. Ya, jadi penulis kita, ya, George R. Knight ini, ya, melalui pelajaran-pelajaran yang sederhana, diambil sebuah kesimpulan yang membuat diri kita merasa, wah, ini suatu pelajaran yang luar biasa. Ya. Pelajaran yang betul-betul membuat diri saya ini harus berubah sesuai dengan karakter Yesus. Dibilang pandanglah pada Yesus. Ya, jangan memandang ke kanan kiri, jangan memandang kepada orang lain. Pandanglah hanya kepada Dia. Ya, karena Dialah yang akan menyanggupkan kita. Walaupun pada saat ini kita berada di situasi yang kenapa saya harus seperti ini? Ya, kenapa pekerjaan ini terus yang saya lakukan? Ya, itulah Yesus ingin menguji kesabaran kita. Dia ingin melihat apakah kita tekun dengan pekerjaan yang sekecil itu. Ya, apakah kita setia dengan pekerjaan itu? Ya. Makanya dibilang, biarlah dalam keadaan apapun, baiklah kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Kau masih izinkan saya untuk bekerja. Ya, ajar saya untuk lebih setia lagi. Ajarlah saya untuk lebih membuka hati saya untuk bekerja dengan sukacita. Ya, bekerja dengan hati yang senang. Dan bila mana kita membaca buku-buku nubuat yang lain, dikatakan bila mana hati kita senang, kita bergembira, kata-kata kita memuji Tuhan, maka malaikat surga, ya, mereka juga, ya, akan melihat kita dan mereka juga akan bergembira bersama-sama dengan kita. Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Biarlah renungan pada saat ini, ya, boleh menjadi berkat bagi masing-masing kita. Kita boleh hidupkan di dalam kehidupan kita, dan biarlah kita layak untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ya, dan teruslah kita
mengambil komitmen kita setiap hari untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan, ya, sehingga Tuhanlah yang dapat menunjukkan ya langkah demi langkah kita, ya. Kita akan berjumpa di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.